Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Semoga pagi ini anak-anak tetap semangat. Meskipun tetap belajar di rumah ya Bu Ade ya. Iya, tetap semangat. Seperti Bu Ade hari ini semangat banget. Bu Ade pagi mandi. Karena mau bertemu sama anak-anak. Kita sama-sama mau mendengarkan dongeng. Mandi pakai sabun. Sarapan, pakai lipstik, biar kelihatan cantik. Karena anak-anak mau melihat ibu sama Bu Hesti. Iya, Masya Allah ya Bu Ade ya. Semuanya tetap semangat ya anak-anak ya. Seperti Bu Hesti dan Bu Ade juga semuanya semangat di sini. Nah, jangan pergi kemana-mana ya. Nanti Iya. kita mau mendengarkan dongengnya Bu Hesti ya. Iya betul. Nih, dengerin, ibu punya pantun. Apa tuh Bu Ade? Sarapan pagi dengan ketan Cakep. sambil menonton film Korea. Cakep. Dengan senang hati ibu ucapkan, Wow. selamat datang untuk semua. Yeay. Tepuk tangan dong buat Bu Ade. Iya, nanti kita belajar pantun bersama-sama. Iya, hari ini juga ada kelas pantun ya. Oh iya. Oke. Bu Esti, hari ini kita mau ngapain sih? Jadi, sebelum kita mulai acaranya, mari sama-sama kita baca basmalah terlebih dahulu ya anak-anak ya. Yuk, Bismillahirrahmanirrahim. Nah benar banget, Bu Ade, hari ini kita akan ada acara mendengarkan pantun dari Kariko. Anak-anak udah ada yang kenal belum sama Kariko ya? Belum ada yang kenal. Oke, nanti kita kenalan sama Kariko. Tadi kalian sudah melihat kan foto Kariko? Gemes ya Bu ya? Gemes. Oke, Bu Ade, bukan hanya dongeng aja hari ini. Apa itu Bu Hesti? Nah, anak-anak makanya saksikan acara dari awal sampai akhir ya. Pokoknya kalau nggak nonton acaranya dari awal sampai akhir, kalian rugi. Karena acaranya seru banget. Ada hadiah. Ada hadiah juga nanti. Siapin nanti ya. Ya, Kalian mendengarkan dongeng. betul. Nah, selain dongeng, nanti juga kita nih akan dihibur oleh penampilan teman-teman kita yang punya prestasi Masya Allah. Seneng banget. Terus apa lagi Bu Hesti? Selain itu, nanti juga ada penampilan puisi. Puisi. Terus nanti ada penampilan dari Ibu Guru. Ibu gurunya. Pokoknya top, markot, top, TOPBGT. Ya, anak-anaknya. Anak-anak pasti kangen kan sama ibu guru gitu ya. Iya. Nah, nggak hanya anak-anak yang pada pintar-pintar dan punya prestasi, ibu guru juga bisa. Iya. Anak-anak hebat, gurunya juga hebat. Iya. Ya nggak, Bu Ade? Benar. Oke. Bu Hesti, apa aja sih nanti kita acaranya di sini? Nah, yang pertama, nanti kita akan menyaksikan penampilan dari teman-teman kita yang punya prestasi di berbagai bidang. Yang pertama, ada karate, terus ada archery, terus ada futsal, ada tari, terus juga ada, masih banyak lagi deh, Bu Ade. Pokoknya jangan pergi kemana-mana ya. Kita di sini terus. Ya, Bu Ade, tapi sebelum kita mulai acara selanjutnya, mari sama-sama kita dengarkan lantunan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh salah satu murid kita yang berprestasi. Siapa itu Bu Hesti? Nah, anak-anak, kalian semua harus tahu ya, nih, ini untuk motivasi kalian juga. Ada teman kita, kelas 2, itu namanya Hilya Konita. Ada yang sekelas tidak? Kelas 2A. Hilya Konita. Oh ada Bu, itu temannya. Iya. Nih ganteng, angkat tangan. Hilya Konita itu kemarin menjadi juara 1 Subhanallah. Kecamatan Cibinong, dan insya Allah kita doakan sama-sama ya, karena Hilya akan melanjutkan di tingkat kabupaten. Amin. Lomba. Mudah-mudahan lancar. Iya Bu, Masya Allah ya. Udah untuk itu, daripada berlama-lama lagi, mari kita sama-sama dengarkan lantunan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Ananda, Hilya Konita, dan juga sari tilawahnya oleh Murai. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad atayna
Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan sesungguhnya telah kami berikan hikmah kepada Luqman, yaitu bersyukurlah kepada Allah, dan barang siapa yang bersyukur kepada Allah maka sesungguhnya ia bersyukur untuk dirinya sendiri, dan barang siapa yang tidak bersyukur maka sesungguhnya Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. Dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya di waktu ia memberi pelajaran kepadanya, "Hai anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezoliman yang besar. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya." Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah Bu Ade, adem banget ya Bu Ade Ada, ya kalau Bu. habis mendengarkan lantunan Lantunan ayat suci suci Al-Quran. Ada pantunnya, Bu. Oh, ada tadi anak-anak kita dengarkan ya. Menulis kata di atas pasir, Cakep, kumpulan kerang di dalam wadah. cakep. Hati selalu terasa berdesir mendengar suara mengaji yang begitu indah. Masya Allah, suaranya merdu banget. Bu ya, Hesti, Bu Ade. anak-anak kita banyak yang bisa seperti itu, Bu Hesti. Betul. Banyak. Makanya, ayo semangat sekolah, semangat belajar ya, Bu Hesti ya. Betul Bu Ade. Pokoknya sekolah di Al-Islah itu selamat dunia dan di akhirat. Masya Allah. Bu Hesti. Dunia dan akhirat digenggam ya Bu Ade. Masya Ah, Allah, luar biasa. iya. Oke Bu Ade, selanjutnya nih Bu Ade akan ada yang memberikan kita semangat lagi. Siapa Bu Hesti? Nah, berikut ini anak-anak pasti pada kangen juga nih sama yang sering melihat kita beraktivitas kalau di kelas. Oh iya, Yang sering ngeliat masuk ke kelas. Yang Lalu selalu semangat dan selalu ada mendukung. taplak nggak di meja? Begitu dia Bu Hesti. Iya, kelasnya kotor nggak? Bu Gitu ya. Ade, tolong dong, mejanya dikasih taplak. Iya. Anak-anaknya cantik-cantik, masa mejanya nggak ada taplaknya? Nah, Gitu. Ini yang kelasnya kotor, gitu ya. Iya. Harus dibersihkan, gitu ya. Masya Allah sekali anak-anak ya. Beliau ini sangat mensupport seluruh kegiatan sekolah dan juga prestasi-prestasi anak-anak. Makanya anak-anak jangan malu-malu kalau kalian punya prestasi dan juga punya bakat, harus kalian tunjukkan ya Bu Iya, Ade ya. nggak usah malu-malu, tunjukkan Iya. saja. Karena akan selalu disupport oleh sekolah. Makanya kita sambut saja langsung akan ada dari Ibu Aminah Aminah Sari SE yang akan membacakan Memberikan sambutannya, sambutan. memberikan sambutannya. Waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati Ketua YDKJ Bapak R. Ahmad Basra SEMM beserta jajaran. Yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Guru beserta staf SDIT Al-Islah. Yang saya hormati Ketua Komite SDIT Al-Islah Bapak Jai Jakarsi MSI beserta jajaran, serta anak-anakku semua yang Ibu cintai dan Ibu banggakan. Pertama dan yang paling utama, marilah sama-sama kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan begitu banyak kenikmatan kepada kita, salah satunya nikmat sehat, sehingga kita masih bisa bersilaturahmi walaupun lewat online dalam acara dongeng virtual dengan tema
tetap berprestasi di masa pandemi. Salawat dan salam tak lupa pula kita curahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, sahabat, dan kita umatnya sampai di yaumil akhir. Bapak dan Ibu guru serta anak-anakku sekalian, untuk kesekian kalinya kita dihadapkan dengan yang namanya corona. Dan kita pun harus tetap melakukan kembali pembelajaran jarak jauh atau PJJ. Namun apapun itu, tidak ada alasan untuk anak-anakku lemas, bermalas-malasan dalam belajar. Justru dalam kondisi ini, kita harus bisa dapat menyesuaikan diri dan situasi yang sama-sama kita rasakan. Di mana dengan kondisi COVID-19 ini mendatangkan perubahan yang harus kita sikapi secara kreatif dan tetap positif. Semangat di dalam belajar dan meraih prestasi harus tetap dan terus ditingkatkan. Jika kita mau berusaha dengan penuh kesungguhan, insya Allah prestasi akademik dan non-akademik akan bisa diraih oleh anak-anakku semua. Tetaplah semangat anak-anak dalam mengikuti pembelajaran jarak jauh. Semoga semua berakhir dan kita dapat bertemu lagi dengan PTN. Amin, amin ya robbal alamin. Selamat dan sukses untuk anak-anakku semuanya. Tetaplah bersemangat dalam belajar, berprestasi dan berkarakter. Di masa pandemi COVID-19 ini, kita harus bisa membuka kreativitas untuk terus berubah menjadi lebih baik. Demikian sambutan dari Ibu, kurang lebihnya mohon maaf. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat. Masya Allah. Nah itu anak-anak ya. Bu Kepala Sekolah berpesan kepada kita meskipun kondisinya masih pandemi, COVID-nya belum usai, walaupun kemarin anak-anak sempat masuk belajar dan sekarang harus belajar di rumah lagi, insya Allah itu untuk kebaikan kita semua juga ya Bu Ade ya? Untuk kebaikan kita. Betul sekali, dan itu tidak menghalangi semangat kalian untuk tetap berprestasi ya, jadi kalian juga harus tetap semangat belajarnya. Kata Bu Aminah tadi tidak boleh malasan. Meskipun di rumah harus tetap semangat belajar, gitu ya. Oke, anak-anak. Nah, abis ini Miss Esti dan juga Bu Ade punya satu video. Iya, video apa Bu Esti ya? Nah, kalian di sini pasti pingin ngeliat kan teman-teman kita yang punya prestasi. Yang prestasinya banyak. Subhanallah, ya, kita bisa ada lihat. karate, ada aseri, ada tari, ada futsal. Sebenarnya anak-anak. Masya Allah, pokoknya prestasi yang luar biasa banget dah. Dan mereka ini sudah memperoleh juara, baik di tingkat kecamatan, di tingkat kabupaten ya. Tapi sebetulnya masih banyak lagi Bu Ade, anak-anak murid kita tuh yang berprestasi. Iya. Masih banyak ya. Tapi berikut ini hanya beberapa saja perwakilannya ya. Untuk yang lainnya mungkin nanti di acara yang lain bisa kita tampilkan lagi. Kita tampilkan. Oke, kalau gitu kita lihat video berikut ini ya.
kan Masya ya. Allah. Subhanallah, Presiden, Iya, anak-anak luar Al-Islah biasa. luar biasa semuanya. Mukanya pada senang, pada senang. Aduh, warna mukanya semu-semu merah. Iya, pipinya merah jambu. Heeh. Iya, Masya Jangan Allah. kemana-mana dulu ya sayang ya. Iya. Masih banyak acara. Nah, itu dia ya Mm-mm. anak-anak ya. Tadi penampilan dari teman-teman kita yang punya prestasi di bidangnya masing-masing. Untuk itu, kalian juga yang punya prestasi, jangan malu-malu. Harus kalian tunjukkan. ya Iya Bu Hesi, prestasinya. soalnya ada yang pintar bulu tangkis. Iya, masih Ada yang pintar Renang. berenang. Bernyanyi. Banyak di Al-Islah ada Bu Hesi. Gudangnya murid-murid berprestasi. Masya Allah. Tepuk tangan buat sekolah kita. Alhamdulillah. Selanjutnya, Bu Ade, inilah dia acara yang kita tunggu-tunggu. Apa ya itu ya? Tapi sebelumnya Kariko jangan memperlihatkan wajahnya dulu ya Kariko ya. Kita dengarkan suara merdunya Kariko dulu. Assalamualaikum Kariko. Waalaikumsalam. Suaranya Masya Allah. beda Suaranya- tipis sama Bu Ade. Iya. Suaranya Kariko imut-imut ya. Kariko, Iya, gimana nih Ibu. Kariko ngelihat video tadi anak-anak Al-Islah? Wah, alhamdulillah. Bagus. Pak Bagus, Mursyid. bagus. Hebat penampilannya. Masya Allah ya. Apa Kariko ya. banyak kegiatannya ya? Wah, luar biasa, masya Allah. Kariko. Mm-mm. Kariko nanti kalau punya anak sekolahin aja di Al-Islah. Insya Allah, insya Allah. Doakan Bu Ade. Nanti saya punya rumah baru di dekat Cibinong, dekat SDIT Iya. Al-Islah. Amin. Nah, amin. Biar nanti anaknya Kariko berprestasi dan hebat-hebat seperti siswa-siswa kita ya Bu Ade Iya. ya. Betul, amin. Iya, Kariko udah sarapan belum? udah 2 kali. Udah ya. Sesuai dengan badannya Bu Esti, Bu Ade. Gitu. Kalau sarapan Berarti 1 kali Kariko udah semangat. kurang. Berarti Kariko udah semangat Iya. dong? Semangat, insya Allah semangat. Oke. Berarti Kariko sudah siap untuk menghibur anak-anak SDIT Al-Islah? Insya Allah. Soalnya Kariko, anak-anak Al-Islah juga ada yang pengen jadi pendongeng. Kayak Kariko. Oh, iya, alhamdulillah. Anak-anak sambil belajar ya. Nanti lihat Betul, Kariko. sambil belajar. Hariko juga di sini sambil belajar. Nah, Kita belajar kasih sama-sama pelajaran loh, ya. Hariko sama Bu Hesti, Bu Ade gitu kan. Yang Iya. biasanya cuma mendongeng, sekarang jadi host, jadi Betul. operator juga, jadi ini, jadi itu. Aduh, tapi di sini belajar. Semua ini kita Kita sama-sama harus belajar. terus belajar. Oke. Ya udah Bu Ade udah nggak sabar nih. Iya, benar. Kita mau nunggu Kariko dari tadi, dari malam sampai ke mimpi-mimpi. Sudah nggak sabar ya Bu Ade ya. Iya. Oke anak-anak, tanpa perlu berlama-lama, mari kita sambut. Ini dia Kariko. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Untuk Untuk anak-anak, teman-teman kecil, di mute dulu ya. Nanti kalau sudah pertanyaan games baru, ntar ya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Kita bisa berkumpul di sini, terutama Kariko bisa bertemu dengan teman-teman kecil dari SDIT Al-Islah Cibinong. Salam hormat juga buat Ibu Aminah beserta semua jajaran guru di sana, Bapak Ibu guru semua yang hebat-hebat, yang luar biasa, yang senantiasa tetap semangat ya. Tetap semangat untuk mengajar semuanya, semua siswa di SDIT Al-Islah. Meskipun sekarang ini harus belajarnya dengan pembelajaran jarak jauh. Wah, enakan dekat sebenarnya, enakan ketemu ya. Pembelajaran tatap muka ya daripada jauh-jauh ya. Baik. Nggak apa-apa teman-teman kecil. Yang penting kita harus tetap semangat seperti Rasulullah SAW
tetap bersemangat. Apapun, kondisi apapun, halangan apapun, meskipun beliau dihina, lalu dilempari batu, diejek, beliau tidak pernah patah semangat untuk menyebarkan ajaran-ajaran agama Islam. Nah, begitu juga kita semua sebagai umatnya, ya, sebagai para pengikutnya, jangan patah semangat, harus tetap semangat. Baik. Nah, Kak Riko akan bercerita nanti. Kak Riko punya teman boneka. Sebentar nih. Ayo Dot, keluar Dot. Dot. Iya. Keluar Dot, ayo. Ayo. Iya. Ayo. Nah, ini dia. Nah, ini dia teman boneka Kak Riko. Namanya Dedot. Nah, siapa nama kamu? Dedot. Oh iya, namanya Dedot. Baik. Nah, Dot, kita mau bercerita nih. Senang nggak? Iya. Tapi kok kayaknya kamu cemberut gitu? Enggak. Semangat nggak? Semangat. Nah, harus tetap semangat supaya kita tetap berprestasi. Oh iya. Betul. Kamu sekolah? Sekolah. Jarak jauh? Daring? Online? Iya. Males nggak? Gimana ya? Gimana ya? Ditanya kok gimana ya? Baik. Nah, nanti ini teman-teman kecil, ini ceritanya cerita sederhana juga, cerita tentang Dedot. Tapi di balik cerita, dalam cerita ini nanti ada sebuah kisah lagi yang luar biasa. Kisah tentang seorang penemu Muslim. Beliau ini tidak pernah putus asa, tidak pernah patah semangat, selalu terus belajar supaya ia semakin pintar dan bisa meraih apa yang diinginkan. Nah, begitu juga teman-teman kecil semua ya. Iya dong, harus gitu. Iya, kamu belum ucap salam sama teman-teman kecil dan Bapak Ibu guru. Iya, bismillah. Assalamualaikum. Wah, iya, baik. Nah, Dot, ya, siap ya. Kita langsung cerita apa? Nyanyi dulu. Nyanyi. Iya. Oh, oke, baik. Supaya apa? Supaya semangat. Oh, supaya semangat. Siap. Bismillah, kita mulai nih. Kak Riko sama Dedot mau nyanyi dulu. Mana ya? Oh, ini dia nih. Kita setel dulu. Nah, siap ya Dot? Iya. Bisa kan nyanyi? Iya. Oke. Jangan salah ya. Iya. Oke. Pakai musik nih. Iya. Hitungan ketiga. Kita mulai ya. Iya. Baik. Suaranya yang keras ya. Iya. Jangan makin marah. Iya Kak. Nggak boleh galak-galak. Cepetan nyanyinya. Oh, iya. Oke. Baik. Bismillah. Selamat berjumpa teman-teman semua dengan Kak Riko dan aku Dedot.
kami akan menghibur teman-teman semua Dengan kisah yang sangat istimewa. ceritanya menarik dan berguna. Tentu saja untuk kita semua. Dalam cerita ada tokohnya, Tentu juga ada hikmahnya. saksikanlah kami Bercerita yang penuh aksi dan juga gaya. kami harap teman-teman semua dapat terhibur dan sukacita. Udah habis. Jangan panjang-panjang ya. Udah ya. Dot. Udah, jangan bersuara lagi. Sudah habis musiknya ya. Bener ya. Awas. Kita mau mulai ceritanya, jangan teriak lagi ya. Iya ya udah. His, si Dedot. Dot. Sudah berhenti ya. Bener nih ya. Kariko buka nih. Jangan bersuara, jangan teriak lagi. Ya udah. Awas bohong, awas bohong. Ya wah, udah ya. Oh, awas. Nah gitu. Alhamdulillah. Si Dedot. Udah Dot diam. Aku bercanda. Oh, kamu bercanda. Ya udah. Dah ya. Aku bercanda Kariko. Oh ya udah, baik. Kita mulai ceritanya nih. Ceritanya tentang kamu nih, Dot. Iya. Ceritanya tentang si Dedot yang malas belajar karena belajarnya katanya terlalu sering belajar online, bosan, menjenuhkan, nggak bisa ketemu sama teman-teman, baru ketemu sebentar beberapa hari waktu yang lalu sudah harus belajar jarak jauh lagi, ya kan? Iya. Tuh, bener kan? Nah, ceritanya bagaimana? Begini ceritanya. Teman-teman kecil, Dedot sebenarnya adalah seorang anak yang rajin sekali belajar, rajin sekali menuntut ilmu. Iya. Tapi sejak adanya pandemi COVID-19, virus corona. Iya. Aku sebel. Iya. Kenapa? Gara-gara si corona, aku nggak bisa sekolah ketemu teman-teman. Nggak boleh begitu, Dot. Teman-teman kecil semua, musibah atau pandemi COVID-19 ini adalah tentunya Allah juga yang memberikan kepada semua makhluk hidup yang ada di dunia ini. Allah memberikan virus corona kepada umat manusia itu pasti ada maksudnya. Tidak asal kasih aja, kasih pandemi, kasih virus, semuanya banyak yang sakit, banyak yang tertular, banyak yang kehilangan pekerjaan, banyak yang nggak bisa sekolah, ketemu sama teman-teman. Nah, tidak seperti itu dong. Nah, Dot, dengan semua manusia dikasih cobaan dengan adanya virus corona atau COVID-19, justru kita harus bisa melewati
ujian dan cobaan yang diberikan oleh Allah. Dan juga kita, kamu, semua teman-teman, semua anak-anak Indonesia harus tetap semangat belajar dan meraih prestasi. Bukan jadi malas-malasan, malah tidak berprestasi lagi. Nggak boleh seperti itu. Biarin, aku males. Percuma, belajar jarak jauh. Nggak enak. Kebanyakan di rumah. Kebanyakan di rumah? Iya, kebanyakan di rumah. Ya nggak apa-apa. Kalau sering keluar nanti kamu sakit, mau nggak? Enggak. Kan? Kena virus corona, mau nggak? Enggak. Nggak mau kan? Makanya seperti itu. Nah, teman-teman kecil, Dedot selalu seperti itu. Kalau dibilangin, kalau dinasehati, selalu tidak pernah didengarkan. Nah, pada suatu pagi nih, matahari bersinar dengan cerah sekali. Dedot sudah bangun, sudah sarapan, sudah sudah siap sebenarnya untuk belajar secara daring. Nah, belajar pembelajaran jarak jauh, tapi ia lagi-lagi mulai kumat. Kenapa, Dot? Kayaknya males banget. Iya. Kenapa? Nggak boleh begitu. Ayo belajar. Nggak boleh begitu. Meskipun dengan agak males, mau nggak mau, Dedot akhirnya mengikuti pembelajaran jarak jauh yang diberikan oleh ibu guru di sekolahnya. Malas-malasan tuh padahal. Ketika Dedot sedang melakukan pembelajaran jarak jauh, tiba-tiba cuaca di luar mendung. Wah, terdengar suara petir. Sepertinya sebentar lagi akan ada hujan yang sangat lebat. Wah, dan benar saja, tidak lama kemudian turunlah hujan yang sangat deras sekali. Nah, cuaca yang buruk, hujan yang deras, lebat, membuat apa, Dot? Lemot. Apanya lemot? Internetnya. Iya, jadi jaringan internetnya jadi lemot, terputus-putus, suaranya hilang-hilang, gambarnya hilang-hilang, gambar bu guru yang sedang memberikan penjelasan terputus-putus, suaranya juga kadang-kadang hilang. Dedot jadi semakin malas. Kamu kok jadi malas? Nggak enak dengernya. Tetap dengarkan, tunggu, harus sabar. Nggak mau. Nggak boleh begitu, Dedot. Harus tetap semangat. Ikutin terus. Insya Allah nanti hujan berhenti. Jaringan internetnya sudah kembali normal. Nggak mau. Teman-teman, si Dedot tetap tidak mau. Nggak boleh ya seperti itu. Ya kan? Nggak boleh kan? Nggak boleh. Biarin. Tuhan, selalu tuh. Dedot tidak pernah mau mendengarkan nasihat dari Kariko. Nah, Dot, gini. Kariko mau tanya. Kariko punya sebuah kisah yang bagus supaya bisa menjadi inspirasi contoh bisa kamu ikuti insya Allah. Cerita seorang muslim penemu. Iya, dari cerita ini mudah-mudahan kamu dan juga semua teman-teman itu jadi tetap bersemangat, yang semangat, yang kurang semangat, yang jadi malas, jadi bersemangat untuk terus belajar meraih prestasi. Dot, Kariko mau tanya dulu. Zaman dulu manusia kalau berpergian jauh naik apa? Apa? Teman-teman kecil pasti tahu dong. Naik apa? Iya, betul. Naik apa?
naik unta. Nah, unta. Iya, betul, ada yang jawab unta. Apalagi Rasulullah juga kalau berpergian jauh tuh dari kota ke kota, dari dari Makkah ke Madinah hijrah, itu naik unta juga. Oh iya. Halo, selain unta apalagi ya kalau berpergian jarak jauh? Aku tahu. Apa? Kuda. Iya betul, kuda. Nah, kuda itu juga untuk berpergian ke tempat yang sangat jauh sekali. Ini bicara zaman dulu nih. Nah, itu perjalanan darat. Kalau perjalanan di laut, naik apa? Aku tahu. Apa? Naik kapal laut. Kapal laut, betul. Naik kapal laut ya. Nah, naik kapal laut, betul. Jadi zaman dulu itu kalau berpergian jauh, kalau di darat itu naik kuda atau unta. Unta itu biasa di negeri-negeri Arab, di negeri Timur Tengah. Nah, kalau perjalanan laut naik perahu. Terus kalau udara, nah kalau perjalanan udara kan belum ada ya. Naik apa? Pesawat. Pesawat itu sekarang, dulu belum ada pesawat. Oh gitu? Iya, belum ada pesawat. Jadi pesawat itu sudah mulai diciptakan itu kalau nggak salah pada tahun 1800-an tuh, Kariko lupa tuh. Nah, kalau penemu pesawat itu, pencipta pesawat itu ada namanya Wright Brothers. Nanti Kariko sih tahu ya. Nah, pesawat terbang gitu kan tuh. Dia tuh pesawatnya. Wah, pesawatnya bekas bagus ya. Tuh pesawat terbang zaman dulu tidak ada. Kalau banyak kan yang tahu pencipta pesawat itu atau penemu pesawat itu namanya Wright Brother. Siapa tuh? Wright Brother itu adik kakak yang berasal dari Amerika. Nih, lihat fotonya nih. Sebentar. Nah, itu dia. Itu Wright Brothers. Iya, Wright Brothers. Nah, adik kakak yang satu namanya Orville Wright dan yang satu lagi Wilbur Wright. Gitu ya. Iya. Tapi, Dok, kenapa? 1000 tahun sebelumnya ada loh teman-teman kecil cikal yang menemukan cikal bakal hingga bisa menjadi pesawat. Hah? Siapa tuh? Nah, siapa dia? Siapa ya? Namanya adalah Abbas bin Firnas. Dia adalah manusia yang pertama kali terbang. Nah, beneran terbang? Iya beneran terbang. Nah, tinggi, cukup tinggi. Gimana ceritanya tuh? Nah, jadi ceritanya begini. Jadi 1000 tahun sebelum adanya pesawat terbang, itu adalah ada seorang Muslim yang bernama Abbas bin Firnas. Abbas bin Firnas ini tinggal di sebuah kota yang bernama Emirat Cordoba, itu yang ada di negeri Spanyol. Spanyol? Iya, Spanyol itu di Eropa. Zaman dulu kira-kira tahun 800-an ya. Nah, teman-teman. Jadi manusia sejak zaman dahulu itu punya keinginan untuk bisa terbang seperti burung. Aku juga mau tuh. Mau bisa terbang seperti burung juga. Iya begitu. Hampir semua orang kalau kita tanya, mau nggak, pengen nggak bisa terbang seperti burung?
pasti jawabannya mau. Pasti jawabannya pengen. Tapi kan nggak mungkin kalau sekedar terbang begini. Karena Allah menciptakan manusia bukan untuk terbang. Jadi kalau untuk bisa terbang harus diperlukan alat. Nah gitu. Jadi si Abbas bin Firnas ini juga berpikir seperti itu teman-teman. Jadi ia berpikir kalau burung bisa terbang, kenapa tidak? Ia juga bisa terbang seperti burung. Dan ia pun mencoba mempelajari burung. Wah, supaya ia ingin bisa terbang. Nah, orang-orang yang tahu pada mentertawakan keinginan si Abbas bin Firnas yang ingin bisa terbang. Loh, kok kamu jadi malah ketawa sampai lepas tuh topinya? Iya, tolong Kak. Aduh, kamu Dot, sebentar. Makanya jangan suka mengejek orang dengan mentertawakan orang. Tidak boleh. Gak boleh seperti itu. Aku kan ngikutin ceritanya aja. Oh iya, tapi tidak boleh ikut-ikutan ya. Wah, jadi Abbas bin Firnas itu ditertawakan oleh orang-orang. Kau ada-ada saja, Abbas. Bagaimana mungkin manusia bisa terbang? Tapi teman-teman kecil, Abbas bin Firnas tidak mempedulikan semua perkataan, semua ejekan kepada dirinya. Ia tetap semangat belajar, mencari tahu bagaimana caranya agar ia bisa terbang. Halangan, kendala, rintangan pertama yang harus ia lewati adalah ejekan-ejekan orang-orang yang di sekitarnya, orang-orang yang mengetahui keinginannya untuk bisa terbang. Nah, jadi tetap bisa semangat. Nah, jadi ia belajar terus hingga pada tahun 852. Nah, Abbas bin Firnas mulai mencoba untuk bisa terbang dengan membuat seperti kain yang besar terbuat dari parasut. Nah, dari parasut. Iya. Ia mencoba membuat ingin terbang dengan menggunakan kain parasut. Kain parasut dengan ditambah dibikin yang lebar, yang besar, luas supaya ia bisa terbang. Oh gitu. Berhasil nggak ya? Kita lihat nih. Nah, setelah dibuat, Abbas naik ke Kubah Masjid Agung Cordoba. Nah, naik ke puncak Kubah itu. Ia manjat. Ia sudah siap untuk terbang. Mencoba terbang. Kan. Jadi begitu sudah naik di atas Kubah, ia pun loncat. Wah, jatuh. Teman-teman kecil. Gagal. Iya, gagal. Bukannya terbang, malah jatuh, miring-miring hingga terhempas ke tanah. Gagal nih. Iya, gagal. Tapi Abbas bin Firnas tidak patah semangat. Tidak berhasil. Alhamdulillah, ia tidak terluka parah. Hanya sedikit sakit-sakit saja. Kakinya luka-luka, lecet-lecet gitu karena. Tapi tidak ada tulang yang patah. Alhamdulillah. Ia masih bisa selamat. Meskipun hanya sakit-sakit, cedera kecil saja. Ia tidak patah semangat. Ia mempelajari lagi. Cara burung bagaimana. Ya, supaya bisa benar-benar terbang. Ternyata setelah dipelajari, burung bisa terbang itu karena bentuk sayapnya. Bentuk sayapnya yang meruncing, bagian atasnya tebal, bagian bawahnya tuh tipis. Nah, seperti itu. Jadi, Abbas mempelajari hal itu. Jadi, dia harus membuat sesuatu yang kira-kira seperti
sayapnya burung. Nah, Abbas bin Firnas pun mulai membuat. Ia mencoba membuat sayap seperti burung. Itu terbuat dari dia siapkan bambu, terus kainnya kain sutra, dan ditambah lagi dilapisi dengan bulu burung elang. Hah, burung elang? Iya. Jadi buat bambu, rangkanya dari bambu, terus pakai kain dari sutra, dilapisi sama bulu-bulu dari burung elang. Oh gitu? Iya, begitu. Dicoba dibuat dengan sebaik mungkin. Setelah selesai nih, ia naik. Itu cukup lama dikerjakan teman-teman. Sampai kira-kira ia berusia 70 tahun. Masya Allah. 70 tahun. Iya, 70 tahun. Bayangin teman-teman kecil. 70 tahun. 70 tahun tuh. Tidak berhenti untuk belajar, untuk terus belajar. Agar ia bisa mengetahui bagaimana caranya ia bisa terbang. Tidak patah semangat, tetap bersemangat. Dan di usia 70 tahun itu pun ia mencoba terbang. Mencoba terbang lagi, Dok. Iya, terbang lagi. Udah kakek-kakek gitu. Iya ya, udah kakek-kakek gitu ya. Iya. Kakek-kakek tapi masih kuat, masih punya semangat. Oh gitu. Iya, masih punya semangat. Nah, ya lalu naik setelah siap sayap bikinannya itu, ya lalu naik ke atas bukit yang tinggi. Itu usianya sudah 70 tahun, Dot. Ia bersiap. Wah, ia memanggil orang-orang untuk melihat dan bingung melihat apa yang ingin dilakukan oleh Abbas. Wah, mereka bingung. Bagaimana ini? Apakah dia sudah gila? Iya nih, kayaknya dia sudah gila. Wah, Abbas pun terbang. Dia terbang mengepakkan sayap buatannya. Dan berhasil teman-teman. Abbas bisa terbang kira-kira lamanya 10 menit. 10 menit. Nah, ia terbang di sekitar situ. Nah, ia berhasil terbang hingga ketika ia ingin mendarat, ingin turun, Abbas menukikkan tubuhnya supaya ia bisa mendarat. Wah, bisa mendarat di bawah, mendarat di tanah. Tapi astagfirullah. Nah, Abbas terjatuh lagi, teman-teman kecil. Ia bisa terbang di atas, tapi ia tidak bisa mendarat dengan baik hingga Abbas terjatuh dan ia cedera parah. Kenapa? Punggungnya dan sebagian tulang rusuknya ada yang kasihan ya. Iya, Dok. Nah, jadi sejak saat itu Abbas bin Firnas tidak pernah lagi bisa untuk mencoba terbang. Dia sudah lemah. Kondisi tubuhnya sudah lemah, teman-teman kecil. Namun meskipun tubuhnya sudah lemah, ia tidak pernah berhenti mencari tahu kenapa ya ia gagal untuk mendarat dengan baik. Ia pelajari lagi, ingat, ternyata ia perhatikan burung. Burung bisa turun mendarat dengan baik karena ekornya, bantuan ekornya. Hingga burung bisa turun, mendarat atau hinggap di mana saja dengan baik. Namun, Dot dan teman-teman kecil, Abbas bin Firnas sudah tidak mampu lagi untuk meneruskan penemuannya, dan ia pun mempersiapkan catatan-catatan yang ia buat, perhitungan-perhitungan yang ia buat tentang bagaimana bisa terbang, ia berikan kepada penerusnya.
Nah, dia berikan kepada penerusnya terus tahun bertahun, hari berganti hari, bulan berganti bulan, tahun berganti tahun, hingga akhirnya pada tahun 1800-an kalau nggak salah ya, itu pesawat terbang pun bisa diciptakan, bisa dibuat. Itu tadi oleh Wright bersaudara. Jadi bukan Abbas bin Firnas, bukan. Tapi memang cikal bakalnya pertama kalinya itu adalah Abbas bin Firnas. Wright bersaudara bisa membuat pesawat juga karena temuan-temuan dari Abbas bin Firnas. Sains teknologinya itu juga dari Abbas bin Firnas. Hebat nggak tuh? Oh iya, Masya Allah, hebat. Iya hebat. Meskipun sudah tua, tidak pernah berhenti untuk bisa tetap berprestasi. Nah teman-teman kecil juga dedot, Abbas bin Firnas ini bukan hanya seorang penemu aja, dia adalah seorang fisikawan, terus saintis, terus juga dokter, terus juga multi talenta pokoknya, penulis puisi Arab. Banyak sekali sebenarnya karya-karya dari Abbas bin Firnas. Masya Allah, luar biasa orang seperti itu. Nah, dedot juga teman-teman kecil harus bisa menjadi anak muslim yang bisa berprestasi baik, jauh lebih baik dari yang lainnya. Iya harus begitu. Makanya jangan karena gara-gara pandemi COVID-19 jadi tidak bersemangat belajar, malas untuk berprestasi. Jangan begitu. Iya. Aku menyesal. Nah, begitu dong. Jadi coba tuh malu dong sama kakek Abbas bin Firnas. Iya. Udah 70 tahun aja masih mencoba untuk terbang sendiri. Jatuh, cedera punggungnya hingga badan sudah lemah, tetap belajar mencari tahu. Nah, tidak berhenti. Ia selalu berkeinginan untuk berprestasi. Iya, insya Allah aku juga mau gitu. Iya, harus begitu. Ya, harus begitu ya, Dot. Iya. Nah, teman-teman kecil, itu tadi cerita tentang Abbas bin Firnas, manusia yang pertama kali terbang. Dot? Iya. Sudah ya. Kamu sana itu dulu sarapan dulu. Udah. Sikat gigi dulu. Enggak sikat gigi. Enggak. Kenapa? Aku kan enggak ada gigi. Oh iya ya. Coba lihat. Oh iya enggak ada gigi. Ya udah kamu sana istirahat dulu ya. Oke. Baik, salam dulu sama teman-teman. Teman-teman, dedot pamit dulu ya. Assalamualaikum. Baik. Nah, itu tadi ceritanya teman-teman kecil. Jadi, hikmah dari cerita tadi, kita tidak boleh tidak boleh malas untuk terus belajar. Tidak boleh hilang keinginan untuk berprestasi. Apapun halangan, apapun kesulitan yang sedang kita hadapi. Jadi kita harus terus bersemangat untuk belajar hingga berhasil meraih prestasi setinggi-tingginya. Nah, teman-teman kecil di SD Al-Islah, Kariko yakin kalian insya Allah juga bisa berprestasi baik, bahkan insya Allah bisa jauh lebih baik dari kakek Abbas bin Firnas tadi. Jadilah seorang penemu. Entah apa. Coba, siapa tahu kan? Nggak ada yang tahu. Yang penting kalian jangan pernah untuk malas belajar meskipun sedang ada pandemi COVID-19. Baik gitu.
Begitu Bu Hesti dan Ibu Ade. Nah, Kariko, gitu Masya Allah, ceritanya. bagus banget. Iya, Harus semangat belajar. belajar. Kisahnya dari Abbas bin Firnas tadi ya Kak. Iya. Meskipun beliau sudah tua, tapi beliau 30 tahun tetap sih. semangat Bu Ade untuk mewujudkan cita-citanya. Gitu. Betul, harus begitu. Malu dong ya, kita yang masih muda-muda udah males. Males, nggak mau ah. Aduh, Yang mau keluar, aduh, belajar belajarin. Jangan takut salah. Nah, Belajar jangan takut salah. Jangan takut iya, gagal. jangan takut salah. Karena kegagalan terbesar itu ketika kita belum mencoba ya Kariko ya. Tuh, kalau belum mencoba, kita nggak tahu ya di mana sih sebenarnya kesalahannya nanti gitu. Kalau ragu-ragu atau nggak pernah dicoba sama sekali, jadinya Ini lagi, Kariko, tidak berhasil. harus dicatat. Betul, iya dicatat. Jadi penemu-penemu dicatat. Iya, dicatat, dipelajari lagi. Dicatat kekurangannya apa ya? Kenapa ya nggak bisa begini? Kenapa nggak bisa begini? Dicatat, dicari tahu bagaimana caranya hingga bisa begitu. Terima kasih Kariko, bagus Iya. banget ceritanya. Nanti Iya, kita Bu lanjut Esti, lagi Bu. ya, Kak. Iya, baik. Oke. Ya. Nah, anak-anak, gimana tadi ceritanya dari Bagus ya. Kariko dan juga Dedot? Iya, Bu Dedot. Aduh, Si Dedot Dedot. lucu banget ya. Unyu-unyu seperti kita ya, Bu. Seperti anak-anak semua yang gemes-gemes. Dedot aja anak-anak semangat loh tadi. Karena motivasi dari Kariko diceritakan tentang kisah tadi ya. Fisikawan. Itu seorang muslim anak-anak ya. Abbas bin Firnas meskipun usianya sudah 70 tahun, tapi dia tetap ingin mewujudkan cita-citanya untuk bisa terbang katanya seperti burung. Iya, jadi kita kalau belajar jangan takut salah. Bu, saya nggak bisa. Nggak Bu, boleh saya begitu. takut. Saya takut. Jangan begitu. Maju aja. Ya, tetap maju. Iya, karena ingat anak-anak, kegagalan terbesar adalah ketika kita belum mencoba. Ya, oke. Nah, Bu Ade, kita jadi ini ya Bu Ade ya makin semangat lagi. Semangat lagi kita Bu Ade, belajar. semangat kan? Semangat. Saya juga semangat nih. Pastinya anak-anak di rumah kalau males-malesan malu deh. Ya, Iya. sama tadi ilmuwan, fisikawan, saintis, penulis puisi Arab, dokter ya. Benar-benar multi talenta banget dan kita harus bangga karena beliau itu orang Islam, orang muslim ya anak-anak ya. Nah, kalian juga sebagai anak-anak yang baik, seorang muslim, kita berikan contoh bahwa orang-orang muslim juga penuh prestasi. Gitu ya anak-anak ya. Cakep. Nah, Bu Ade, habis ini sebelum kita menuju sesi tanya jawab dengan Kariko, supaya anak-anak terhibur, kita punya penampilan. Apa itu pasti penampilannya? Penampilan puisi. Oh, Dari anak-anak murid kita yang pada unyuk-unyuk nih. Masih pada gemes-gemes. Oh, cabai rawit. Cabai rawit. Meskipun kecil-kecil, cabai rawit. Wah. Multi talenta. Nah, berikut ini akan ada teman kita yang ingin membacakan puisi. Ya, anak-anak ya. Puisinya juga tetap untuk memotivasi kalian semua. Oke, silakan Ratu dan juga Caira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku anak Indonesia. Aku ingin belajar meraih cita. Semangatku tak mudah menyerah demi masa depanku yang cerah. Semua ibu dan bapak guru, tuntunlah aku dengan doa agar aku mudah meraihnya. Aku anak Indonesia. Semangatku belajar terus kuasah untuk ayah bundaku. Semua ibu dan bapak guru, tuntunlah aku dengan doa agar aku mudah meraihnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stop dulu. Stop dulu Bu Ade. Apa sekarang? Biar anak-anak makin
penasaran. Oh gitu. Dong ya. Heeh. Abis ini kita akan tanya jawab dulu. Oh, tanya jawab Anak-anak dulu. tadi menyimak nggak kisah yang tadi dibacakan oleh Kariko? Mm-mm. Karena Kariko punya hadiah buat anak-anak semua. Ada 6 hadiah. Nah, anak-anak semuanya harap standby. Wow, udah pada siap-siap tuh buat diri. Iya. Udah pada Angkat siap-siap. tangan. Yang Ya. bisa angkat tangan. Nanti untuk anak-anak Kariko akan bertanya dari kelas 1 sampai kelas 6 ya. Nanti kelas 1 angkat tangannya seperti ini ya. Karena kan di situ ada boleh angkat tangan seperti ini juga boleh. Nanti kalau Kariko bilang kelas 1 angkat tangannya, kelas 2 jangan ya. Nanti ada kelas 2, kalian juga angkat tangan gitu pas Kariko tanya. Oke anak-anak, siap ya? Siap? Oke, karena sudah siap, kita langsung ke Kariko. Kariko. Iya, baik. Silakan Kariko. Ini lagi nyari kami mana tadi tahu nih, pertanyaannya? Kariko ya, tadi Pertanyaannya anak-anak mana nih? kelihatannya sih tadi pada seru gitu, tapi apakah mereka menyimak atau tidak? Nah, sekarang Betul. Kariko boleh Buat beri pertanyaan. pertanyaan untuk anak. Baik. Kariko udah Pertanyaan siapkan pertama. hadiah ya Kariko ya? Iya, Kelas 1 betul. dulu ya Kariko ya. Untuk kelas 1 dulu ya, khusus Ya, untuk Kariko kelas yang 1 pilih. dulu. Ya, Untuk Kariko kelas yang 1 dulu, siapkan eh, namanya. Nanti boleh di apa pertanyaannya? Sebentar. Pertanyaan pertama untuk kelas 1. Siapakah manusia yang pertama kali terbang? Nah, siapa? Nah, kelas 1, angkat tangannya. Kelas 1. Ya, Vika 1A. Apa Oh, jawabannya sayang? ya, jawabannya apa, Vika? Bas, Abbas siapa? abas, Abbas bin Gimana Kariko? Ya, nggak apa-apa kali Ibu ya. Nggak apa-apa, kita kasih. Jadi yang lebih tepat lagi adalah Abbas bin Firnas. Oh iya betul. Ya, baik. Kelas 2. Sekarang Kelas 2, pertanyaannya. Di negara apa Abbas bin Firnas itu tinggal? Jadi Abbas bin Firnas ini tinggalnya di mana? Berasal dari mana? Ayo, negara. Ah, siapa nih? Siapa nih angkat tangan? Mana ya? Angkat tangannya. Apa sayang? Spanyol. Baik. Nora kelas 2C ya. Sekarang kelas 3. Kelas 3. Tahun berapa? Tahun berapa? Ini agak sulit sedikit nih. Atau ini kelas 4 aja deh. Ya kelas 3 ini aja dulu. Di mana pertama kali Abbas bin Firnas mencoba terbang? kelas 3B Arfan. Oh, kata Arfan di Kubah Masjid. Oh, di Kubah Masjid, di Kubah Masjid ya. Ah, di Kubah Masjid. Masjid apa? di Cordoba. Masjid di Cordoba, betul. Iya. Jadi naik ke atas kubah masjid di Cordoba ya. Arfan kelas 3B. Baik. Selanjutnya Arfan kelas 3B. Selanjutnya, nah sebentar. Selanjutnya, pertanyaan selanjutnya adalah dengan apa burung bisa mendarat dengan baik? Apa Safira? Ekor burung. Ekor burung. Baik. kelas 5 dan juga kelas 6. Ya, Miss Esti akan cek di komentar YouTube yang paling atas. Oke. Jadi untuk kelas 5 dan kelas 6 dengarkan pertanyaan dari Kariko baik-baik ya. Sebentar, Kariko. Oke. Esti akan cek di komentar YouTube yang paling atas. Oke, Kariko, silakan. Baik. Pertanyaannya, pada tahun berapa Abbas
Bin Firnas mencoba untuk bisa terbang pertama kalinya pada tahun berapa? Pada saat ia mencoba terbang dengan naik ke kubah Masjid Agung di Cordoba. Oh Ya. bukan, Nazifa, namanya Nazifa Farha Firdausi, kelas 5C, tahun 852, betul Kak Riko? Iya betul, betul. Farha, dari kelas 5C, betul sekali, pada tahun Betul, 852. ya. Baik. Oh iya nih, kelas 5C ya? Oke, selanjutnya. Ya. Sekarang yang kelas 6 ya Ibu Hesti ya, Bu Ade ya. Satu lagi untuk kelas 6. Iya, untuk kelas 6. Ya. Iya. Pertanyaannya adalah, dengarkan baik-baik. Siapakah yang membuat atau membuat pesawat terbang pertama kalinya? Membuat pesawat terbang. Ada kakak beradik. Siapakah namanya? Mama Ica namanya siapa ya? Nanti dicari berarti kelas 6. Ya. Mama Ica. Ini pakai YouTube mamanya ya, Kak? Aku sangat Ya. Oke, right brother atau right bersaudara, kakak beradik. Ya, betul sekali. Iya, baik. Alhamdulillah. Ya, pertanyaannya udah selesai ya. Oke, anak-anak boleh di-mute lagi. Tidak ada yang dinyalakan mikrofonnya. Ya, di-mute ya. Oke, anak-anak jangan nyalain mikrofonnya ya. Iya, jika tidak dipersilakan jangan dinyalakan mikrofonnya. Oke, Kak Riko, bagaimana Kak? Iya, baik, sudah Sudah cukup. cukup? Iya, Nanti saya share ya Bu, apa video dari saya nanti. Oke, siap. Terima kasih banyak Kak Riko. Sama Bu Hesti, Bu Ade. Alhamdulillah. Ternyata banyak banget pelajaran dari kisah yang tadi Kak Riko sampaikan ya Bu Ade ya. Hari ini kita banyak belajar ya. Walaupun kita di rumah ya. Walaupun di rumah, walaupun menonton dongeng tidak buka buku pun itu belajar ya Bu Ade ya. Iya, belajar. Tahu siapa penemu pesawat. Betul. Karena sebetulnya pelajaran itu bisa diambil dari mana saja. Dari sehari-hari, dari hubungan kita dengan kerabat kita, dari teman kita, gitu ya Semua anak-anak ya. itu belajar. Semua itu proses belajar. Oke, Bu Ade? Iya. Oke. Anak-anak, gimana? Seru kan? Jangan pergi dulu Jangan ya. pergi dulu. Jangan dimatikan seru dulu katanya, Bu. ya. Ini anak-anak kelas 1, 2, 3 pada semangat. Masya Allah. Bu Ade, kita kasih tepuk Jangan dimatikan dulu. Balik lagi. Jangan dinyalakan mikrofonnya. Jangan dinyalakan mikrofonnya ya. Dimatikan. Bu Guru tidak mempersilahkan kalian menyalakan. Bukunya muncul hilang. Ya. Anak-anak, ada satu penampilan lagi terakhir. Dari penampilan guru SDIT Al-Islam. Anak-anak ini bukan tidak semua guru-guru ya, hanya beberapa saja karena memang ada yang berhalangan hadir karena ya seperti itu ya Bu Ade ya. Jadi hanya beberapa saja, tapi mungkin dengan adanya video persembahan dari ibu guru ini bisa menjadi obat kerinduan untuk kalian. bulan ya? Jangan dinyalakan mikrofonnya. Ada bulan nggak katanya Bu Esti? Jangan dinyalakan. Ya nanti lihat dulu ada bulan nggak di situ ya. Ya, anak-anak sekali lagi Miss Esti peringatkan ya, tidak dinyalakan mikrofonnya, oke? Tidak dinyalakan mikrofonnya, dimatikan semuanya ya, karena nanti bisa mengganggu ke teman-temannya yang lain, oke? Sudah siap semuanya? Mau melihat penampilan dari para guru-guru kita yang kece-kece, luar biasa? Iya, Bu Ade punya pantun? Entar dulu. Oke, kalau gitu langsung saja kita lihat penampilan dari ibu guru kita. Iya. Yeay. Kita belajar
PJJ ku tetap semangat belajar di rumah dengan ayah bunda untuk meraih ilmu tidak masalah. Awal pandemi terasa mengganggu, ku coba untuk terus melaju. Perlahan hatiku makin teguh untuk meraih cita-citaku. PJJ bukanlah halangan menggapai cita tujuan utama. Belajar bisa di mana saja, Bapak Ibu guru bantulah aku. Lepaskan kejenuhan, ayo kita semangat. PJJ bukanlah halangan menggapai cita tujuan utama. Belajar bisa di mana saja, Bapak Ibu guru bantulah aku. PJJ bukanlah halangan menggapai cita tujuan utama. Belajar bisa di mana saja, Bapak Ibu guru bantulah aku. Na 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 Gimana tadi penampilan dari ibu gurunya? Keren ya, Masya Allah. Kita baca arti Masya Allah ya, Bade ya. Ada yang bilang Bade cantik. Keren, Ada yang bilang keren banget. mikrofon anak-anak di mute ya. Oke, jangan siapa itu tidak di mute mikrofonnya. Oke, terima kasih anak-anak semua. Oke, ya. Bu, itu ada yang ngepak-kepak, Bu. Bu, ada dicat ada yang ngepak-kepak, Bu. Ya, Bu. Keren, keren. Hukum, Bu, keluar dari sekolah, Bu. Oke, anak-anak. Kak Riko boleh tolong di mute semuanya, Kak Iya. Riko. Iya, iya, baik. Anak-anak nih Siap, udah dinyalain siap. mic. Oke, Bu, terima kasih Kak Riko. udah boleh keluar apa belum? Nah, Jangan dinyalakan mikrofonnya ya Nana Iya, ya. jangan Aduh, buka Nana, dulu. tolong dong mikrofonnya jangan dimatikan, jangan dinyalakan dulu ya. Masya Allah, Bu Ade, kita terharu ya Bu Ade ya. Tadi bacain komentar-komentar dari anak-anak kangen Bu Guru. Iya. Masya Allah, Bu Ade semangat banget. Iya, Bu Ade katanya. juga sedih Bu Deta kangen sama cantik kalian. katanya. Aduh, Bu Ulan semangat katanya gitu Bu ya. Tini mana? Ya ada yang nanya ya tadi ya. Ada yang nggak ada gitu. Nanti anak-anak ya, Sesi mudah-mudahan kedua ya. ada acara selanjutnya, guru-guru semua bisa tampil menghibur Iya, anak-anak. tampil menghibur Mengobati anak. kerinduan anak-anak semua. Oke. Gimana Besti acara yang selanjutnya? Ya, Bu Ade, kita harus ini nih Bu Ade, harus berpisah kayak sama anak-anak hari ini. Sedih, tapi nggak apa-apa ya Bu Ade ya. Lucu, Bu Mungkin Ade. nanti kita ada acara lain lagi bisa sama anak-anak lagi semuanya gitu. Tetap Kita semangat nanti ketemu anak-anak lagi. ya. Mudah-mudahan kita ketemu di hari Senin. Amin. Mudah-mudahan dengan adanya acara ini kalian juga bisa banyak mengambil pelajaran ya Bu Ade ya. Pelajaran dari kisah yang tadi dibacakan oleh Kariko. Ya, jangan pernah patah semangat dalam belajar. Tidak ada alasan meskipun di rumah jangan bilang aduh males Iya. nggak mau ngerjain PR. Belajar nggak hanya baca buku aja. Betul ya. Belajar Kalian juga nyapu. harus tahu tanggung jawabnya masing-masing. Oke. Oke Bu Ade, kayaknya kita harus sudah closing ya anak-anak ya. Terima kasih banyak. Baca doa belum? Iya, abis ini kita Oh, harus ucap syukur banyak-banyak ya anak-anak ya. Oleh karena itu, tadi kita diawali dengan doa, diakhiri juga dengan doa. Nah, kita akan dibacakan lagi Bu Ade nih pembacaan ayat suci Al-Qur'an lagi
dan juga doa penutup oleh Ananda kita yang juga berprestasi. Kemarin juga juara Bu Ade. Wih, banyak benar-benar Juara MHQ ya. Sampai tempat piala sudah tidak ada lagi. Udah nggak muat kayaknya, banyak banget. Kita Juara. harus beli lagi. Iya, kita harus berikan applause ya Bu Ade ya untuk anak-anak kita yang berprestasi. Nah, berikut ini akan dibacakan doa penutup oleh teman kita yaitu Ananda Rajaska Feral Wibowo. Silakan Feral. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr. Innal insana lafi khusr. Illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqq wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Shadaqallahul azim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah seluruh rangkaian kegiatan dan acara hari ini sudah terlaksana ya Bu Ade ya. Mudah-mudahan anak-anak semua tetap semangat belajarnya meskipun di rumah, dan insya Allah kita doakan semoga kita bisa segera kembali belajar di sekolah bersama-sama. Bu Hesti, saya punya pantun sebentar ya. Pantun penutup. Apa nih Bu Ade? Pergi berbelanja ke pasar. Cakep. Saking besarnya jadi kesasar. Aduh. Jika ingin menjadi anak pintar, tentulah harus rajin belajar. Bu Ade. Masya Allah. Masih ada pantun nggak? Ada. Apa itu? Mesti bisanya pantun penutupan aja Bu Ade. Boleh, nggak apa-apa. Untuk anak-anak semua. Pulau Irian, burung cendrawasih. Cakep. Cukup sekian dan terima Terima kasih. Lebih cakep. Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi anak-anak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Riko.